Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Sejarah dan peristiwa bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah berasal dari kata dzu artinya pemilik dan kata qa'dah artinya duduk. Dzulqa'dah artinya tempat yang diduduki, dengan pengertian bahwa masyarakat Arab pada waktu itu tidak bepergian, mereka hanya duduk-duduk, bahkan mereka tidak mencari makan untuk hewan ternak. Dalam kalender Jawa, Dzulqa'dah disebut Dzulqa'idah, disebut juga dengan bulan Apit atau bulan Apit. Kenapa dikatakan bulan Apit? Karena menurut kalender Jawa, bulan Dzulqa'dah itu terjepit antara bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Jadi menurut kalender Jawa dikatakan bulan Apit karena bulan Dzulqa'dah terjepit antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Keistimewaan bulan Dzulqa'dah menurut Profesor Dr. Syihabuddin LC, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 1. Siapa yang berbuat baik di bulan Dzulqa'dah maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga apabila dia berbuat keburukan. 2. Termasuk bulan haji sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Ketiga, Rasulullah melaksanakan umroh 3 kali di bulan Dzulqa'dah, 1 kali di bulan Dzulhijjah pada saat pelaksanaan haji. 4. Di bulan Dzulqa'dah Allah berjanji berbicara dengan Nabi Musa sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 142. 5. Rasulullah melaksanakan haji wada tanggal 6 Dzulqa'dah pada tahun ke-10 Hijriah. 6. Wafatnya imam penyusun kitab hadis sahih yaitu bernama Ibnu Uzaimah tanggal 2 Dzulqa'dah 311 Hijriah atau 924 Masehi. 7. Wafatnya ulama ahli kalam yang bernama Imam Abu Bakar Al-Baqillani, wafat pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 403 Hijriah. 8. Perang Bani Quraidzah. Perang ini dipicu pengkhianatan dari kaum Yahudi terhadap kesepakatan bersama. Perang ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. 9. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian ini berisikan gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah, pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy berdamai selama 10 tahun. 2. Umat Islam kembali ke Madinah dan tidak ada umroh saat itu, sekitar tahun 628 Masehi. 3. Umat Islam harus boleh melaksanakan umroh setelah perjanjian selesai dan menginap di Mekah selama 3 hari. 4. Kaum muslimin hanya dipersenjatai pedang dan pedangnya disembunyikan di balik sarungnya. 5. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah boleh tinggal di Mekah, tetapi jika ada umat Islam yang ingin datang ke Madinah tidak boleh dihentikan. 6. Jika seorang bermigrasi ke Madinah, mereka dapat dikembalikan. Jika seorang hijrah ke Makkah, mereka tidak dapat dikembalikan. 7. Suku-suku Arab boleh memihak apapun yang mereka inginkan. Kemudian keistimewaan bulan Dzulqa'dah atau peristiwa bulan Dzulqa'dah berikutnya adalah yang ke-10.
Rasulullah melaksanakan umroh qadha atau umroh pengganti terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith yang berstatus janda. Pada waktu itu usia Sayyidah Maimunah 26 tahun dan Rasulullah menikahinya pada tahun ke-7 Hijriah saat melaksanakan umrah qadha. 11. Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Zulqa'adah tahun ke-5 Hijriah atau 626 Masehi, di mana kaum muslimin berjumlah 1.500 orang melawan gabungan suku Arab yang berjumlah 10.000 orang. 12. Peristiwa Baitur Ridwan atau ikrar pohon. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah atau tahun 628 Masehi. Peristiwa sebab-sebab terjadinya Baitur Ridwan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak melaksanakan perjalanan ke Mekah untuk menyelesaikan umroh. Kaum muslimin dilarang membawa pedang dan hanya membawa hewan kurban saja yang bertujuan untuk menghilangkan prasangka kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy tidak memberikan akses kepada kaum muslimin. Akibatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya berkemah dengan damai di kawasan Hudaybiyah dekat kota Mekah. Rasulullah kemudian mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk bernegosiasi dengan kepala suku kaum Quraisy. Kaum Quraisy menyambut baik dan hormat kepada Utsman bin Affan dan membolehkan Utsman bin Affan melaksanakan umroh. Akan tetapi Utsman bin Affan menolak karena Utsman bin Affan bukanlah orang yang egois dan ingin mementingkan diri sendiri. Negosiasi berjalan alot dan sangat lama sehingga muncul desas-desus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah terbunuh. Guna menghilangkan gejolak dan kegelisahan kaum muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh pengikutnya untuk bersumpah setia. Mereka pun meletakkan tangan di atas beberapa pedang yang dibawa sebagai alat memotong hewan kurban untuk tetap bersatu dan setia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peristiwa penyebab terjadinya Baitur Ridwan. Demikianlah peristiwa dan sejarah bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup pertemuan dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kuis. Silakan kerjakan pada lembar yang sudah disediakan. 1. Apa yang dimaksud dengan Baitur Ridwan? 2. Apa yang dimaksud dengan perang Khandaq? Dan 3. Tuliskan penyebab terjadinya perang Bani Quraisyah. Silakan kamu kerjakan di lembar yang sudah disediakan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.